Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi general atau energi general untuk zodiak Aquarius periode April. Aku akan menarik energi general karir, keuangan, pesan semesta, pesan dari angka numerologi atau tentang manifestasimu. Perlu aku sampaikan karena ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Aquarius. So bisa cocok bisa enggak ya, karena dari energi yang ketarik bisa jadi semuanya cocok buat kamu, resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kalau nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku. Linknya ada di deskripsi atau langsung ke nomor WhatsApp ada di deskripsi. Oke. Energi general Aquarius di bulan April. Yap. Rejection. Oke, Aquarius, jangan baper dulu ya. Kelihatannya ada sesuatu hal yang ternyata nggak bisa kalian lanjutin atau nggak bisa kalian jalankan ya. Ada semacam rejection atau penolakan. Tapi percayalah, ketika ada suatu rejection artinya apa? Semesta tuh sedang melindungi kita dari sesuatu hal yang merugikan. Oke. Atau bisa jadi di waktu itu memang bukan waktu yang tepat ya. Ada waktu lain yang lebih baik, yang lebih hoki, atau bisa jadi karena sesuatu hal itu memang nggak bagus buat kamu dan semesta sedang menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik, makanya kalian mengalami rejection. Okay, next, love ya. Ada hubungan yang harmonis dan romantis, energi cinta mengelilingi kamu, baik ini cinta atau keharmonisan dalam relationship asmara dengan pasanganmu, mungkin dengan seseorang, tapi ini juga bisa tentang keluarga, persaudaraan, atau cinta dalam pertemanan ya. Dan walaupun ada rejection, kalau di sini aku lihat ada energi love, tentu saja selalu ada pengobat dari kekecewaanmu karena sebuah penolakan. Oke. Next, anxiety. Memang sempat ada kegelisahan yang kamu rasakan Aquarius ya, mungkin terkait dengan penolakan ini atau rencana kamu ternyata batal karena ada sesuatu hal ternyata itu nggak bisa ya, harus ditunda atau harus diganti atau harus bikin plan yang lain ya. Memang sih sempat ada kegelisahan yang kamu alami ya. Yap, oke. Ada sadness dan rest ya. Karena suatu penolakan atau rencana yang tertunda atau bahkan harus tercancel, atau sesuatu hal yang kamu harapkan ternyata belum bisa terwujud ya, di sini memang bikin kamu anxiety, bikin kamu galau, bikin kamu gelisah, dan tentu saja sadness, kesedihan. Sesuatu hal yang manusiawi ya, saat kita mengalami penolakan, rencana nggak sesuai, nggak mencapai target, atau misalkan kita udah capek-capek berusaha ternyata ditolak gitu kan, memang ada kesedihan, memang ada kegelisahan, tapi di sini akhirnya kamu sadari bahwa segala sesuatunya ya memang harus diterima. Nah, ada rest ya, ada situasi di mana kamu berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri sendiri, karena mungkin kamu juga ngapain sedih terus-terusan, meratapi, gelisah, jadi kamu memutuskan untuk beristirahat. Nah, beristirahat ini bisa kamu ambil cuti, bisa kamu holiday, bisa juga Sabtu Minggu weekend kamu nggak pengen kemana-mana, atau sementara kamu taruh dulu semua permasalahan dan beban hidup ya, kamu benar-benar istirahat. Tapi karena di sini ada energi cinta, selalu ada pengobat buat semuanya. Jadi ibaratnya kamu kecewa, kamu mengalami penolakan, kamu sedih, tapi orang-orang yang menyayangi kamu memberikan support, itu sesuatu hal yang membahagiakan, yang benar-benar menjadi obat gitu. Oke. Nah, kita lanjut bagaimana dengan karir. Karir Aquarius di bulan April.
Karir Aquarius di bulan April. Oke, di sini aku dapat Queen of Diamond. Beberapa Aquarius, kamu akan naik jabatan, atau bisa juga gajimu yang naik, atau ada tunjangan yang naik ya, terutama buat Aquarius feminim, tapi maskulin juga tidak menutup kemungkinan. Dan kamu akan diberi tanggung jawab lebih ya, karena kinerja kamu bagus. Nah, jika kamu business owner, kamu pengusaha, nah di sini di bulan April banyak customer, relasi, atau pokoknya orang-orang tuh makin percaya sama kamu gitu ya, makin percaya dengan produk atau jasa yang kamu jual atau tempat yang kamu miliki. Nah, kemudian ada peningkatan materi ya, karena diamond ini menggambarkan materi. Kemudian juga kamu mungkin juga akan berdealing dengan energi Queen of Diamond di pekerjaanmu. Seorang feminim yang mempunyai jabatan penting, secara finansialnya mapan, kemudian dia adalah seseorang yang energik, pekerja keras, selalu mempunyai banyak ide, mudah bergaul, bisa ini sosok pimpinan atau bos kamu, bisa juga sosok klien atau customer yang berhubungan dengan kamu ya di bulan April. Oke, Four of Hearts. Akan ada banyak perjalanan yang kamu lakukan terkait dengan pekerjaanmu. Bisa karena perintah tugas, perjalanan dinas, bisa memang kamu explore sendiri karena kamu ingin menjangkau networking yang lebih luas. Bisa juga karena ada appointment dengan klien di luar kota, atau bahkan mungkin kamu dikirim ke luar negeri oleh perusahaan kamu. Atau bisa juga kamu yang berbisnis ya, kamu membuat jangkauan bisnismu tuh lebih luas dengan lebih banyak traveling ya, promosi, branding. Atau bisa juga karena prestasi kamu mendapatkan reward ya dari kantor atau tempat bekerja kamu, atau dari partner kerja, dari relasi dengan kamu holiday atau liburan, keluar kota kah, keluar pulau, bahkan ke luar negeri ya. Atau setidaknya di bulan April kamu akan lebih banyak berkeliling ya, akan lebih banyak mobil daripada hanya diam di ruangan atau di kantor. Oke. Nah, dari gambaran Four of Hearts ini juga di pekerjaan kamu akan lebih sering berdealing dengan orang jauh ya, klien, customer, partner kerja, relasi bisnis. Oke. Ten of Club Destruction. Oh, I see. Jadi dari energi generalmu sadness, aku rasa karena ada satu momen, satu tugas, satu project, satu pekerjaan yang ternyata memang destruction, mengalami kegagalan, bukan karena kamu, tapi ada pihak-pihak yang sengaja tidak mendukung. Nah, salah satunya dengan mereject ini tadi ya, yang bikin kamu jadi gelisah. Nah, ketahuan ya, karena di pekerjaan. Oke. Queen of Spades. Ini adalah gambaran dimana hampir sama seperti Queen of Diamond, dimana beberapa Aquarius kamu akan mendapatkan promosi atau naik jabatan ya. Dan ini juga bisa tentang dimana bos atau pimpinan kamu akan lebih tegas, akan lebih disiplin. Jadi ini kan bisa semacam jadi persiapan buat kamu ya. Atau bisa juga kamu seorang leader, kamu seorang pemimpin, atau kamu pemilik usaha, kamu akan lebih disiplin, lebih tegas ya, dan segala sesuatunya itu berstrategi dan lebih terarah. Ini juga kalau kamu dapat klien atau customer orangnya tegas, tapi bukan apa ya istilahnya, bukan killer ya tapi lebih ke tegas aja, lebih ke teratur, tertib gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Yap, Five of Diamond, poverty.
tentang target yang mungkin belum bisa tercapai. Jadi mungkin kan dalam satu pekerjaan itu target kamu nggak cuma satu hal gitu ya, salah satunya mungkin belum tercapai, maka inilah yang membuat kamu jadi sedih atau gelisah. Atau juga bisa karena ada kerjaan kamu yang ternyata misalkan proposal gitu ya, suatu rencana atau apa ya istilahnya ya, pengajuan tentang sesuatu hal gitu ya, yang ternyata ditolak sehingga bikin kamu tuh jadi sedih gitu. Tapi jangan khawatir, karena kinerja kamu bagus di sini, terlihat kamu tetap mendapatkan kepercayaan dan juga beberapa malah ada yang naik jabatan. Nah, masalah ada yang nggak sesuai harapan ini, kalau aku rasa faktornya bukan di kamu ya, tapi memang pihak lain yang bisa jadi kurang kooperatif atau kebetulan kurang cocok dengan penawaran kamu. Oke, next kita lanjutkan dengan bagaimana keuangan Aquarius di bulan April. Keuangan Aquarius di bulan April ya. Ten of Swords. Nah, ini juga jadi relate dengan energi generalmu, sadness dan juga rejection atau anxiety, dimana sempat ada situasi keuangan yang stuck atau terpuruk. Tapi jangan baper dulu ya Aquarius. Kita lanjutkan dulu. Three of Wands. Kenapa sempat ada situasi keuangan yang stuck atau terpuruk? Karena apa yang dijanjikan ternyata kamu masih harus menunggu gitu. Sedangkan dari beberapa Aquarius, kamu merasa ini kebutuhan ini banyak yang nggak bisa nunggu nih, semua kudu dibayarkan cepet nih gitu. Sedangkan apa yang kamu harapkan atau yang dijanjikan ini masih on the way, energinya menunggu. Misal nih tentang pembagian profit atau pencairan bonus, atau misal seseorang ada yang berjanji ngembaliin duit kamu, atau ada set job yang lain, ini masih nunggu gitu loh, masih OTW. Oke, nih Five of Cups. Menunggunya memang agak lama sehingga membuat kamu kecewa karena kamu merasa nih duit ini mesti, masalah keuangan ini mesti cepet bisa, harus aku atasi gitu loh ya. The Tower reverse. Jangan khawatir, segala hal yang kamu pikir semuanya akan kacau ternyata enggak, karena di sini The Tower-nya reverse yang berkaitan dengan keuangan ya. Dan tuh kan, The Wheel of Fortune, Dewi Fortuna, energi keberuntungan. Jadi segala macam drama keuangan ini yang awalnya bikin kamu stuck, bikin kamu sedih, bikin kamu galau, bikin kamu bingung ya, ternyata di sini The Towers-nya reverse, dimana ini tidak benar-benar seburuk yang kamu pikirkan. And finally the Wheel of Fortune, roda keberuntungan kamu akhirnya berputar juga, yang semula di bawah ya akhirnya naik ke atas dan Dewi Fortuna bersamamu ya. In the end kamu bisa menyelesaikan semua permasalahan keuanganmu, tagihan-tagihan, pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya. Oke. So kita lanjutkan dengan apa pesan semesta di bulan April ya untuk zodiak Aquarius. Nah, pesannya adalah Yin. Essential meaning atau arti penting dari pesan Yin adalah prinsip feminim tentang penerimaan, membiarkan orang lain mengambil langkah pertama, mengumpulkan informasi dan menerima isyarat, atau seni membiarkan secara sadar. Pesan dari Sang Oracle, ini adalah waktu penerimaan yang penuh perhitungan
saat kamu dengan anggun menunggu apa yang akan datang kepadamu. Siap untuk menerima, saat ia muncul. Yin tidak melibatkan mimpi yang membeku atau bahkan istirahat, tetapi lebih kepada secara sadar membiarkan hal-hal mengalir kepadamu. Siap menerima karunia yang akan tersedia bagimu. Ini menyiratkan kepekaan saat kamu dengan waspada mempelajari tindakan orang lain dan merenungkan bagaimana tindakan itu akan mempengaruhi kamu dan orang-orangmu. Ingat, kamu harus memberi ruang bagi mukjizat untuk muncul. Jadilah yang dibentuk, bukan yang membentuk. Dan kamu akan melihat seberapa cepat impianmu terwujud. Dalam relationship, biarkan orang lain memimpin sekarang juga. Kekuatanmu terletak pada gerakan kecil, kesadaran yang lembut, dan penyerahan diri yang sadar. Dengan menyerahkan kendali, kamu akan menemukan dirimu dengan mudah bergerak lebih dekat ke apa yang benar-benar kamu inginkan. Biarkan orang lain memberitahu kamu siapa mereka dan siapa mereka bagimu dengan membiarkan tindakan mereka berbicara tentang mereka, dan kamu akan terkejut. Jadi intinya lebih ke pasif, mengalir, tunggulah keajaiban-keajaiban atau hal-hal yang akan membuat kamu surprise. Dalam hal rezeki, ini adalah saat ketika tindakan yang paling efektif adalah membiarkan orang lain menunjukkan jalan ke depan. Amati perilaku mereka dan ikuti petunjuk mereka. Keinginanmu untuk maju harus dikesampingkan untuk saat ini. Berkolaborasilah maaf ya, dan tawarkan ide-idemu daripada mendikte apa yang harus terjadi. Jadi biarkan orang lain mendatangimu, biarkan orang lain yang mempunyai ide ya. Jadi kamu merespon aja. Penting bagi mereka untuk merasa memiliki kekuatan sekarang. Makna lainnya adalah tentang melepaskan kebutuhanmu untuk memiliki sesuatu dalam bentuk yang kamu inginkan. Bagaimana kamu ingin merasa menikmati kesuksesanmu? Sekarang biarkan alam semesta menunjukkan bentuknya kepadamu. Yin adalah tanda esensi. Segala sesuatunya mungkin berjalan lebih lancar dari yang kamu harapkan. Kemudian pesan protection atau perlindungan. Apakah kamu kesulitan menerima? Kamu menghentikan aliran kelimpahan ketika kamu terus-menerus bersikeras menjadi pemberi. Jadi kadang-kadang kita cukup pasif aja, kita pun terlalu aktif, kadang juga menguras energi. Nah, ini cara untuk menjaga, melindungi energi kita. Jadi Yin ini lebih ke energi keberserahan ya. Kamu tidak dapat selalu memimpin atau selalu memberi, selalu mengajar ya. Kadang-kadang kamu juga harus selalu menjadi murid, mempunyai wadah yang terbuka dan orang yang menerima, dan sebagai orang yang menerima hadiah, isyarat atau menerima tawaran dalam ukuran yang sama ya. Jadi pesan dalam hal perlindungan atau protection lebih ke istirahat dulu deh, kita jadi yang pasif aja, jadi penonton aja. Nah, istilah itu kayak gitu ya. Selanjutnya ini adalah pesan angka atau numerologi ya buat Aquarius di bulan April ini. Ada pesan dari angka 3, creativity. Jika kamu telah bertemu atau mendapatkan kartu ini, kamu diminta untuk fokus memberikan bantuan dan pengertian kepada seseorang yang mungkin membutuhkan ya, yang membutuhkan. Kamu juga dituntut untuk menjadi orang yang optimis, mendengarkan dan menyampaikan energi bahagia diperlukan saat ini.
Selain itu, dengan menggunakan beberapa cara kreatif untuk melakukan ini akan sangat bermanfaat bagi orang yang membutuhkan saran kamu. Mungkin kamu sendiri membutuhkan sedikit energi bahagia, dan jika demikian halnya, lakukan yang terbaik untuk mengalihkan pikiranmu ke masa-masa bahagia. Kartu ini juga menunjukkan peluang dan berhubungan dengan perasaan dan inspirasi. Kamu disarankan untuk mencermati kehidupan dalam skala yang lebih luas karena kamu diberkati dengan pilihan dan ramalan dan diminta untuk menggunakan intuisimu. Kamu juga didorong dengan penuh kasih sayang untuk bersikap toleran terhadap orang-orang di sekitar kamu. Angka ini beresonansi dengan warna merah delima, emas, dan kuning seperti warna-warna yang ada di kartu ini ya. Untuk menarik energi yang diinginkan lebih dekat ke kamu, kenakan satu atau lebih dari warna-warna ini. Mungkin kamu memiliki pakaian dengan warna-warna ini yang dapat kamu kenakan, kamu pakai, atau mungkin shawl, dasi, sapu tangan, atau yang lainnya. Oke, yang terakhir Aquarius. Apakah di bulan April manifestasi, harapan, impian, ya segala hal yang kamu sedang usahakan bisakah terwujud? Kita lihat. Yap. Oke, ternyata wait ya Aquarius. Makanya di energi keuangannya tadi juga ada menunggu. Jadi di sini Aquarius mungkin belum bisa terwujud, bukan berarti enggak. Hanya butuh waktu untuk menunggu. Jadi bisa terwujud di bulan Mei atau mungkin di akhir Aprilnya gitu. Intinya sih bisa terwujud di bulan April atau Mei. Tetap ada energi menunggu. Kenapa menunggu? Karena semesta tuh memberikan kita sebuah berkat itu di waktu yang tepat, di saat memang kita siap, di saat kita memang benar-benar butuh gitu loh ya. Oke Aquarius, ini prediksi atau energi kamu di bulan April. Untuk pesan-pesan yang positif, jadikan motivasi, klaim energinya. Untuk yang negatif, jadikan kewaspadaan aja. Dan buat kalian yang ingin membeli atau memiliki kartu-kartu yang aku gunakan di video ini, kalian bisa cek di produk yang aku sematkan. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.